Bismillah, tahun lalu Realme Buds Air 7 dan 7 Pro saya coba dengan hasil penilaian yang bagus, tapi memang suaranya cenderung warm alias ngebas. Fitur-fiturnya terbilang lengkap dengan syarat nggak boleh malas install aplikasi Realme Link. Nah, penilaian tersebut ternyata masih berulang pada Realme Buds Air 8 ini. Cuma memang entah kenapa Realme belum rilis versi Pro-nya di Indonesia, namun yang jelas desainnya berubah mengikuti desain smartphone mereka yang kembali dipercayakan pada Naoto Fukasawa. Ya, lebih terlihat seperti kotak perhiasan atau kosmetik, terlebih saya terpaksa beli warna gold ya di Shopee karena yang grey habis. Buds-nya sendiri punya dua nada berbeda dengan stem yang flat dan berfinishing metallic matte, sementara sisi dalamnya plastiki non-glossy. Terus terang, looks-nya saya lebih suka di seri sebelumnya deh. Tapi ANC dan fitur-fitur lainnya ini terlalu mantap untuk dilewatkan serius. Ingat, harga resmi Realme Buds Air 8 ini hanya Rp699.000 saja. Itu sebelum promo. Oke lah, kita absen dulu kali ya spek dan fitur lengkapnya. Ini adalah earphone dengan driver ganda 11 plus 6 mm, mendukung high-res wireless audio codec LHDC 5.0. Ya, codec ini memang lekat dengan produk-produknya BBK ya. Pakai Bluetooth 5.4 dan punya ANC dengan depth 55 desibel, menggunakan 3 mikrofon ya per buds-nya. Istimewanya, ini dapat terhubung ke 3 perangkat. Iya, 3 bukan 2 loh. Ini kayaknya yang pertama deh yang saya coba dan bisa begini. Kemudian dia sudah mengantongi waterproof rating IP55 dan punya gaming mode dengan latency 45 milisecond saja. Mendukung Google Fast Pair dan Microsoft Swift juga, punya charging case berkapasitas 530 mAh baterainya, sementara per buds itu punya baterai 62 mAh. Pastinya support aplikasi Realme Link yang fiturnya seabrek itu, jadi bisa atur ambience mode-nya, bisa di-tune juga nih ANC dan transparansinya, ubah equalizer bisa menyalakan spatial audio, gaming mode, codec LHDC, dan juga triple device connection. Semuanya bisa di aplikasi ini dan juga tentunya atur kontrol sentuhnya. Kita lanjut ke tes sederhana yang sudah saya lakukan. Hasilnya di Biohacker Test aman, terasa memang ya powernya besar banget, tapi masih cukup kontrol, tidak ada rattle maupun burst. Lalu virtualisasi 8 arah akurat banget malah, stagingnya juga cukup lega, delay video aman, padahal koneksinya lagi terhubung ke 3 perangkat loh. Nah, pas main PUBG Mobile, saya tinggal satu perangkat saja yang terhubung, tapi tebel loh ya delaynya ini. Di mode normal, mendarat tuh terasa banget tertinggal suaranya, dan ekor langkah bisa tersisa 4-5 buah. Untungnya gaming mode bisa di-assign ke touch controlnya dan signifikan ya menurunkan delay sehingga ekor langkahnya tinggal 2 buah saja dan gerakan lain lebih tipis delaynya, tapi rasanya belum on point banget. Tapi kalau soal positioning dalam game sih ini kebantu ya, udah bagus membuat kita bisa menebak arah musuh. Dan mikrofonnya juga oke, noise teredam dengan sangat baik, dan tidak banyak mengubah kualitas perekaman, ya standar mikrofon TWS di bawah 1 juta sih. Meski ada karakter elektronik, kayak agak bindeng atau suara robot, tapi nggak berlebihan juga. Detailnya juga jelas, gain sangat lantang, sensitif banget, kayak gini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Realme Buds Air 8 ya. Silakan bandingkan dengan suara yang direkam dari smartphone saya, Huawei Pura 80. Lalu kita kembali ke Realme Buds Air 8 dan saya mulai nyalakan kipas angin di kiri serta cafe noise di kanan. Perhatikan suaranya apakah jadi menurun, jadi aneh, putus-putus, jadi bindeng, atau jadi nggak jelas. Kayak gini nih, kalau noise-nya direkam dengan smartphone saya, lebih kedengeran kali ya si noise-nya. Lalu kita kembali ke Realme Buds Air 8 dan saya akan berhenti bicara dulu. Gimana pas saya barusan nggak bicara, apakah noise-nya malah jadi jelas atau malah hilang sama sekali suaranya? Biasanya yang ANC ya, yang ANC-nya baik, pas lagi nggak ada suara bicara, si noise-nya malah benar-benar hilang sama sekali karena dia prosesnya berjalan dengan baik ya. Sekarang saya akan matikan kipas dan juga videonya. Pelan-pelan tungguin apakah suara saya makin baik, makin bulat, makin jelas karena sudah tidak ada noise.
boleh di komen ya, buat sebuah TWS earphone di harga sekitar 600 ribuan, segini mikrofonnya kira-kira oke nggak buat dipakai komunikasi? Komen ya. Oke, untuk ANC dan transparansi ini udah oke banget ya buat saya. 55 desibel yang diklaim Realme saya nilai valid, meredam noise dengan sangat baik dan juga mendalam. Dan transparansi bisa fokus ke suara dan juga memberi bobot lebih ke vokal ini. Jadi bakal membantu banget pas butuh aware sama suara pengumuman di ruang publik, misalnya saat ngantri sambil nonton podcast atau nyetel murotal. Sementara SQ-nya saya nilai tidak netral, tidak balance ya, sangat warm dan bertenaga, nggak masuk tuh buat kuping tua saya. Iya, bassnya bumi sekali, riuh dan tenaganya terasa penuh, punch-nya juga jadi agak tajam, kurang kontrol, dan bikin bingung. Iya, rasanya ini all about power, buat si jedak-jeduk ini cocok kali ya. Ya mungkin Realme sebagai brand anak muda memang beda ya settingannya, di mana di mode default saja vokalnya sudah agak berbayang. Gaung kentara terasa dan ini buat nonton podcast, film atau game mungkin enak, tapi buat dengerin suara Yayang Maudi, kayaknya bakal rada maksa. Lalu treble-nya juga cering dengan ekstra distorsi dari bass yang sangat terasa, jadi nggak begitu clear juga ya. Sparklingnya cepat hilang berganti suara memantul dari bassnya tadi, pun lagi-lagi treble ini agak tajam ke telinga. Padahal ini dual driver loh ya, di mode original sound pula. Tuningannya kali ini memang Realme terlalu anak muda nih. Padahal kalau suaranya balance atau enggak ya rada kalem dikit gitu ya, saya udah siap jual yang gold dan beli lagi yang grey. Karena asli fitur-fiturnya kepake banget sama saya. Triple device connection coy, mana ada di TWS lain? Ini di Realme malah di harga yang masih cukup terjangkau kan, 600 ribuan saja. Jadi silakanlah ya Gen Z dan Alpha cek produk YouTube Shopping yang sudah dipilihkan sama kakak millennials ini, atau link di deskripsi juga boleh dicek ya. Sekian share pengalaman TWS Earphone ini dari saya. Dari kota Cimahi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.